وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal, yaitu kitab Ushulus Sunnah, pondasi akidah Ahlus Sunnah. Dan kita masuk ke poin ke-22. Al-Imam Ahmad, beliau berkata, wal imanu annal masihad dajjala kharijun. Dan ahlu sunnah beriman bahwasanya al-masih ad-dajjal akan keluar. Maktubun baina ainaihi kafirun, yang tertulis di antara dua matanya tulisan kafir. Wal ahaditsul lati ja'at fihi, dan Ahlussunnah mengimani semua hadis-hadis yang datang tentang Dajjal. Wal imanu bi anna dzalika kain, dan Ahlussunnah beriman bahwa itu akan terjadi. Ya, kemudian setelah itu beliau mengatakan wa anna Isa bin Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtuluhu bi Babiluddin, dan Nabi Isa Ibn Maryam alaihi salam nanti akan turun dari langit, kemudian nanti akan membunuh Dajjal di pintu namanya pintu Lut. Pada kesempatan kita kali ini kita membahas satu dulu, yaitu tentang keluarnya Dajjal. Kemudian nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, karena panjang pembahasannya, panjang. Jadi kita di sini akan membahas tentang pembahasan Dajjal. Apa sih Dajjal itu? Dajjal itu artinya adalah al-kadzib. Dajjal itu artinya pendusta, artinya dusta. Dan Dajjal itu lafadznya itu Dajjal. Dajjal itu kalau timbangan kata itu fa'al, Dajjal. Dan itu dinamakan dengan sighah mubalaghah, kalimat yang menunjukkan akan paling atau banyak. Oleh itu hampir nama Allah itu timbangannya semuanya pakai timbangan fa'al. Kalau kita belajar bahasa Arab nanti paham. Ghaffar, Razzaq, itu kan timbangannya fa'al semua, timbangan kata, namanya wazn. Timbangan katanya itu pakainya fa'al. Berarti kalau Dajjal itu orang yang paling banyak kedustaannya, itu dinamakan dengan Dajjal. Dan Dajjal itu nanti ada dua. Dajjal itu ada dua. Yang pertama dinamakan Dajjal Asghar, Dajjal yang kecil. Siapa Dajjal yang kecil itu? Dajjal yang kecil itu semua pendusta yang menipu manusia, yaitu semua pendusta yang menipu manusia dengan kedustaannya. Dan itu nanti ada dua macam. Dajjal yang kecil itu ada dua. Yang pertama, semua orang yang mengaku dirinya nabi, itu manusia paling pendusta mereka itu, sehingga nabi-nabi palsu itu dinamakan Dajjal, tapi namanya Dajjal kecil. Kemudian yang kedua, Dajjal kecil yang kedua itu tukang sihir. Tukang sihir yang mereka menipu dengan sihirnya, menipu mata manusia melihat, sehingga mereka pun tukang sihir itu dinamakan juga dengan Dajjal. Dan di antara tanda hari kiamat itu Rasulullah mengatakan, saya khruju, akan muncul nanti di akhir zaman salatuna kadzabuna dajjalun kulluhum yadda'i annahu nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali nanti akan muncul 30 pendusta Dajjal. Ada 30 orang pendusta Dajjal. Siapa itu? Orang-orang yang mendakwahkan dirinya nabi, yang mengaku dirinya nabi, itu namanya Dajjal mereka itu. Tapi Dajjal yang asghar, Dajjal yang kecil. Kemudian yang kedua, Dajjal yang kedua itu Dajjal akbar, Dajjal yang besar.
Itulah yang dimaksud oleh pembahasan kita ini. Jadi kita nggak membahas dajjal yang kecil, kita akan bahas dajjal yang besar. Dan itu yang kita harus berlindung setiap sholat kita. Ketika kita sholat, kita itu disuruh berlindung minimal 5 kali, berarti kalau kita itu setiap hari. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu dajjal itu yang fitnahnya sangat berbahaya. Sampai akhirnya kita itu disuruh berlindung setiap sholat kita. Dan dajjal itu, siapa sih dajjal itu? Dajjal itu manusia biasa. Dia itu manusia biasa, dia itu orang. Dajjal itu orang, dan orang biasa. Orang biasa, cuma nanti memiliki beberapa sifat. Sifat fisik itu nanti ada, cuma itu orang biasa. Bukan dajjal itu raksasa, bukan. Atau dajjal itu dari makhluk yang aneh, enggak. Manusia biasa dajjal itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan dajjal itu dilahirkan manusia biasa. Cuma nanti ada beberapa sifat, seperti sifatnya itu, fisiknya itu, dajjal itu tubuhnya itu berisi, yaitu keker atau menggumpal tubuhnya itu, ya yaitu berisi. Bukan orang raksasa kata para ulama, enggak, tapi tubuhnya itu kekar. Kemudian dajjal itu rambutnya keriting. Rambutnya itu keriting. Kemudian dajjal itu matanya cacat. Matanya itu ada 2 cacatnya. Yang kanan terusap, maksudnya terusap itu enggak ada hitamnya, jadi putih semua matanya. Sedangkan yang kiri matanya itu mau keluar. Jadi kalau melihat itu kayak mau keluar mata kirinya itu. Kemudian dajjal itu warnanya itu putih kemerah-merahan. Itu diantara sifat-sifat dajjal. Banyak nanti sifat dajjal itu banyak. Kalau kita membaca beberapa riwayat banyak. Intinya berarti menunjukkan apa? Intinya dajjal itu manusia. Dajjal itu manusia biasa yang memang diberikan kelebihan sama Allah Ta'ala, dijadikan sebagai fitnah terbesar yang Allah Ta'ala ciptakan. Sampai Rasulullah mengatakan, tidaklah Allah menciptakan fitnah sejak Allah menciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat, fitnah yang paling berbahaya kecuali fitnahnya dajjal. Saking ngerinya fitnah dajjal sampai semua nabi memerintahkan umatnya untuk berlindung kepada fitnah dajjal, berlindung kepada Allah dari fitnahnya dajjal. Walaupun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu nggak akan mendapatkan, tapi semuanya memerintahkan umatnya untuk berlindung dari fitnahnya dajjal karena sangat mengerikan. Fitnah dajjal itu sangat mengerikan. Dan dajjal ini sekarang itu sudah ada. Dajjal itu sekarang sudah ada, tetapi sekarang dajjal itu masih dirantai oleh Allah Ta'ala di sebuah pulau. Nanti akan kita sebutkan ini, pulaunya ini. Nanti kita fokusnya di situ, karena riwayatnya panjang sekali. Nanti akan kita baca tentang pulaunya dajjal dan bagaimana nanti dari pulau itu ada beberapa isyarat tandanya dajjal itu mau keluar. Itu apa tandanya itu? Nanti ada beberapa tanda. Dalam diskusi itu nanti ada. Jadi intinya dajjal itu, dia itu manusia biasa. Dia itu manusia biasa dan dia itu sekarang itu sudah ada. Sekarang itu dirantai, tetapi dia itu punya mata-mata. Dia itu punya mata-mata di pulau itu. Dia terus mencari informasi, mata-matanya itu cari informasi, kemudian informasi disampaikan kepada dajjal. Sampai akhirnya kalau sudah tanda-tanda kelihatan semua, maka dajjal itu sudah siap-siap untuk keluar. Nanti keluarnya dajjal itu ada tanda pembukanya. Jadi dajjal itu termasuk tanda hari kiamat yang besar. Dajjal itu termasuk tanda hari kiamat yang besar. Sehingga kalau dajjal itu sudah keluar, akan diikuti tanda-tanda yang lain, yaitu tanda-tanda hari kiamat akan saling mengikuti. Jadi kalau sudah tanda hari kiamat yang besar muncul, maka akan diikuti dengan tanda yang lain. Nanti yang menjadi perbedaan di antara ulama itu, apakah dajjal itu tanda yang besar yang pertama atau itu yang kedua? Jadi menjadi khilaf di antara para ulama itu tentang itu. Kenapa? Karena dajjal itu tidak akan keluar kecuali muncul tanda yang besar juga. Dinamakan dengan tandanya munculnya Imam Mahdi. Di baiatnya nanti Imam Mahdi di Ka'bah.
Dan Imam Mahdi itu akan muncul, akan dibaiat itu sebelumnya ada kejadian yang besar juga, yaitu dinamakan dengan perang Malhamatul Kubro, peperangan besar, peperangan yang ada di Suriah, Palestina dan Suriah. Itu nanti akan ada peperangan dan itu banyak nanti, jadi akan terus seperti itu. Jadi nanti akan ada peperangan besar di Syam antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, sampai akhirnya nanti Imam Mahdi dibaiat. Ketika Imam Mahdi dibaiat, Imam Mahdi diserang sama orang-orang muslim yang tidak percaya dengan pasukan besar menuju Mekah, sampai akhirnya ketika menuju Mekah mereka dibenamkan di muka bumi. Satu pasukan itu tenggelam semua di muka bumi. Akhirnya orang-orang baru percaya kalau itu adalah Imam Mahdi yang benar. Setelah itu nanti Imam Mahdi mengumpulkan pasukan terbaik dari Madinah, kemudian berangkat ke Syam, ke Suriah. Di situ nanti terjadi peperangan dahsyat sekali, dinamakan Malhamatul Kubro, antara kaum muslimin dengan Romawi, sampai hancur Romawi, kalah dalam peperangan yang dahsyat mengerikan, yaitu namanya Malhamatul Kubro, perang dunia terbesar di jagat raya nanti. Itu Imam Mahdi yang memimpin kaum muslimin, Imam Mahdi. Setelah peperangan itu menang, di Syam itu menang, setelah itu pasukan Imam Mahdi berangkat ke jantungnya Eropa untuk menaklukkan Roma atau Vatikan. Sampai akhirnya sampai ke sana, kemudian Roma jatuh di tangan kaum muslimin, kemudian orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Maka ketika di situ datang berita sampai kepada Imam Mahdi kalau Dajjal itu sudah keluar. Akhirnya setelah itu Imam Mahdi pulang sampai ke Syam, rupanya beritanya nggak benar. Beritanya nggak benar, waktu itu Dajjal belum keluar. Tapi ketika sudah sampai di Syam, istirahat semua pasukan, setelah itu baru keluarlah Dajjal. Jadi Dajjal setelah itu keluar. Akhirnya nanti Imam Mahdi nggak bisa kemana-mana. Kemudian Mekah Madinah dijaga sama para malaikat. Kemudian kalau Syam dijaga sama Imam Mahdi. Sedangkan tempat selain itu semuanya nanti akan didatangi sama Dajjal. Dajjal itu kecepatannya seperti angin bertiup, dan dia itu hidupnya nggak lama. Dajjal itu kalau sudah keluar, dia itu cuma 40 hari. Hari pertama panjangnya seperti setahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 Jumat, hari yang keempat seperti hari biasa. Dan kecepatan Dajjal itu dahsyat sekali dan kehebatannya mengerikan. Dajjal datang kepada sebuah kampung, sebuah kota, mereka disuruh beriman, mereka tidak mau. Akhirnya langsung dirubah kotanya menjadi padang pasir gersang, semuanya mati. Kemudian datang Dajjal kepada sebuah kota, disuruh beriman, akhirnya mereka beriman, dijadikan kotanya seperti surga. Dajjal mengatakan kepada tanah, wahai tanah keluarkan tumbuhan, langsung keluar pohon. Wahai langit keluarkan air hujan, langsung turun air hujan. Sampai Dajjal ngomong kepada seseorang pemuda, kalau bapak kamu saya bangkitkan yang sudah mati, kamu beriman sama saya enggak? Akhirnya dia mengatakan kepada tanah, wahai tanah keluarkan bapaknya. Setelah itu tanahnya pecah, kemudian bapaknya keluar. Sehingga Dajjal itu mengerikan, gak main-main Dajjal itu. Maka ketika fitnah Dajjal itu sangat-sangat mengerikan Dajjal ini, maka Rasulullah itu memberikan petunjuk. Petunjuknya apa? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, man sami'a bid Dajjal falyana anhu. Siapa yang mendengar Dajjal sudah keluar, lari sejauh-jauhnya. Lari sejauh-jauhnya. Maka itu nanti di zaman itu, harta yang paling mahal dimiliki sama orang muslim itu kambing yang digembala di pucuk-pucuk gunung. Itu zaman apa? Zaman Dajjal. Maka zaman Dajjal itu yang terbaik, yang selamat, yang lari. Dia mencuri tempat-tempat ramai. Karena tempat-tempat ramai itu, pusat-pusat kota itu nanti akan didatangi sama Dajjal. Sedangkan orang-orang yang dia itu nggak bisa lari karena punya keluarga, kalau dia itu nggak punya keluarga bisa melarikan diri. Akhirnya nanti tinggal di hutan, kemudian tinggal di pucuk gunung untuk menyelamatkan agamanya. Kalau yang tidak bisa lari karena dia punya istri dan anak, maka nanti mereka merantai anak dan istrinya dalam rumah. Maka orang mukmin nanti, orang mukmin terbaik ketika Dajjal keluar itu orang mukmin yang memasung istri dan anaknya. Jangan sampai keluar istri dan anak. Kenapa? Karena keluar mesti akan terfitnah. Saking ngerinya fitnah Dajjal. Dajjal itu sampai dia itu datang ke lautan, kemudian menancapkan tombak di lautan, kemudian dicabut. Setelah itu dia katakan kepada lautan, wahai lautan, keluarkan semua harta yang kamu miliki. Setelah itu permata, emas, perak semuanya keluar, seperti lebah yang berjalan mengikuti indukannya. Sehingga fitnah Dajjal sangat mengerikan, luar biasa fitnah Dajjal ini. Oleh itu, ketika fitnah Dajjal itu fitnah yang sangat mengerikan, tidak ada cara kecuali kita itu berlindung kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita itu kok berlindung terus setiap hari? Padahal Dajjal masih lama.
Tapi kita berlindung terus sampai kita itu minimal 5 kali kita itu berlindung kepada fitnahnya Dajjal ini. Karena fitnah Dajjal itu sangat mengerikan. Nanti fitnah Dajjal bagi orang-orang yang beriman, dia itu nanti akan mengetahui. Dajjal itu apa? Dia itu cirinya ketahuan. Orang-orang yang beriman dia itu nanti akan melihat di antara dua matanya Dajjal itu, dia nanti akan ada tulisan kafir. Dan tulisan ini bisa dibaca sama setiap orang yang beriman. Orang yang beriman itu nanti semuanya bisa membaca tulisan itu. Dan nanti Dajjal itu ketika keluar, dia itu disambut sama 70.000 Yahudi Asfahan. 70.000 jumlahnya, dan mereka itu memakai pakaian Yahudi, yaitu pakaian kebanggaan Yahudi, yaitu kain yang sampai sekarang pun orang Yahudi pakai itu, toyalisah, yaitu kain yang orang Yahudi sampai sekarang bangga dengan kain itu. Dan itu jadi kain itu kalau mereka ibadah, orang Yahudi itu di tempat ibadah mereka itu kepalanya ditutup dengan kain itu nanti mereka pakai seragam itu. Dajjal ketika keluar itu nanti akan disambut sama 70.000 Yahudi Asfahan. Asfahan itu di mana? Asfahan itu di ibu kota Toheren, di ibu kota Iran. Jadi ibu kota Iran itu namanya Toheren. Di sebelahnya Toheren persis itu ada kampung kecil namanya Asfahan. Ada kampung namanya Asfahan. Disitulah nanti pasukan Dajjal itu berkumpul. Dan sekarang itu dikalkulasi di data orang-orang Yahudi yang tinggal di Iran itu, saya baca di beberapa informasi itu jumlahnya sudah masuk ke 30.000 lebih orang Yahudi yang berkumpul di sana. Maka nanti tempat suaka yang paling aman bagi Yahudi itu di Iran. Di Iran itu tempat ibadah orang Yahudi banyak berkembang. Sedangkan masjid Sunni semuanya dibakar di Iran itu. Sehingga kita jangan tertipu dengan media. Orang-orang Syiah itu pendusta mereka itu. Dan orang Syiah itu pengikutnya Dajjal. Yang mereka tunggu Dajjal mereka itu. Sehingga apa, mereka itu ya teman akrabnya orang-orang Yahudi. Sehingga apa, orang Yahudi itu aman di sana itu, di Toheren itu aman. Nah, jadi nanti ketika sudah berkumpul Yahudi itu sudah jumlahnya 70.000, maka berarti mereka sudah mempersiapkan untuk menyambut datangnya Dajjal. Nanti ketika Dajjal keluar, maka nanti Dajjal itu mendatangi semua tempat. Kemudian dia itu pengen mendatangi kota Mekah dan Madinah. Tapi kota Mekah Madinah itu dijaga oleh para malaikat. Dijaga para malaikat sehingga Dajjal tidak bisa menembus. Malaikat itu menjaga kota Mekah dan Madinah itu dengan pedang. Dajjal itu kecepatannya dahsyat. Dajjal itu akhirnya Dajjal itu pengen masuk Madinah, dia itu naik gunung. Setelah itu turun ke gunung dengan kecepatan yang tinggi. Setelah itu dihadang sama para malaikat sampai terjadi benturan. Sampai akhirnya Madinah itu goyang, yaitu kota Madinah itu sampai goyang. Kenapa? Karena benturan kuat antara Dajjal dengan malaikat. Kemudian nembus lagi nggak bisa. Setiap jalan masuk ke Mekah dan Madinah dijaga sama para malaikat. Akhirnya Dajjal tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Setelah itu apa yang dia kerjakan? Ya dia keliling kemana saja. Nah, sampai akhirnya nanti Dajjal itu ketemu dengan seorang pemuda. Yang pemuda itu dia itu orang yang berilmu. Sehingga ketika didatangkan sama Dajjal, kepada Dajjal ditanya, kamu beriman sama saya tidak? Pemuda itu mengatakan enggak, kamu Dajjal seperti yang disebutkan sama Rasulullah. Akhirnya setelah itu perutnya dipecah sampai ususnya keluar. Setelah itu mati, akhirnya dipoles, diusap sama Dajjal, sembuh. Setelah itu dikatakan, kamu sekarang beriman enggak? Kamu tadi saya bunuh, setelah itu saya hidupkan lagi. Dia mengatakan, saya semakin yakin kamu Dajjal. Kemudian digergaji kepala sampai kaki menjadi dua belahan. Dajjal berjalan di tengah-tengah. Setelah itu Dajjal mengatakan, kum, berdiri wahai pemuda. Setelah itu nyatu lagi jasadnya. Setelah itu disuruh beriman, dia mengatakan, enggak, saya semakin yakin kamu Dajjal. Setelah itu nanti mau dipenggal lehernya, Allah menjaga lehernya dengan tembaga. Sehingga menunjukkan apa? Enggak main-main. Fitnah Dajjal itu luar biasa dahsyat. Nanti fitnah Dajjal itu enggak main-main. Nah di sini pada kesempatan kita kali ini kita nanti insya Allah tentang bagaimana nanti keluarnya Dajjal, kemudian nanti bagaimana Nabi Isa membunuh, itu nanti kita pertemuan berikutnya akan kita sampaikan. Fitnahnya lebih detailnya nanti akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Cuma pada kesempatan kita kali ini saya akan fokus ke pulaunya Dajjal itu. Kan Dajjal sudah ada. Dajjal itu sekarang ada di sebuah pulau. Dan sekarang Dajjal itu dirantai. Nah itu saya akan fokusnya di situ karena hadisnya panjang sekali. Mudah-mudahan waktunya cukup. Saya sebutkan hadisnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah
tapi lafadz yang kita baca ini lafadznya Imam Muslim. Hadis dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, seorang wanita. Dia mengatakan, ini cerita sebelum dia nanti menceritakan kisah yang bagus, beliau bercerita untuk dirinya. Dia mengatakan, nakahtu Ibnul Mughirah, saya menikah dengan Ibnu Mughirah, wa huwa min khiyari syababi Quraisy, dan dia termasuk pemuda Quraisy yang terbaik, yaitu suaminya itu seorang pemuda terbaik. Yaumaidin, pada hari itu, fa usiba fi awalil jihad ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tapi rupanya suami saya itu meninggal masih muda, karena dia meninggal dalam peperangan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jihad, sehingga dia meninggal. Falamma tayammamtu khatabani Abdurrahman bin Auf, ketika saya itu iddah, yaitu selesai masa iddah saya itu dilamar sama Abdurrahman bin Auf fi nafarin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Abdurrahman bin Auf itu diantar sama beberapa sahabat. Setelah itu ketika Abdurrahman itu punya niatan melamar saya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, ya Rasulullah, Abdurrahman bin Auf itu hendak melamar saya. Maka Rasulullah mengatakan, enggak, kamu nikah saja sama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu anak dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kulit hitam. Sedangkan Fatimah binti Qais orang Quraisy, seorang wanita yang cantik, dan wanita ini nasabnya tinggi, orang Quraisy, tapi malah diperintahkan sama Rasulullah menikah dengan bekas budak. Wa kuntu qad huddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendapatkan kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan tentang Usamah. Beliau mengatakan, man ahabbani falyuhibba Usamatan, siapa yang mencintai aku, yaitu Rasulullah, maka hendaknya dia mencintai Usamah. Falamma kallamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul itu ngomong sama saya, kamu nikah saja sama Usamah. Qultu, saya mengatakan, amri biyadika, wahai Rasulullah, urusan saya di tangan engkau, yaitu maksudnya apa? Saya manut saja ya Rasulullah. Fa'ankihni man syi'ta, wahai Rasulullah, silahkan kau nikahkan saya dengan orang yang kamu hendaki. Maka Rasulullah mengatakan, intakili illa ummi Syuraik, wahai Fatimah binti Qais, kamu sekarang selesaikan masa iddah kamu, yaitu sudah hampir selesaikan di rumahnya Ummi Qais dulu. Wa Ummu Syarik, namanya Ummu Syarik. Wa Ummu Syarik imra'atun ghaniyatun minal Ansar, tapi Ummu Syarik itu wanita yang kaya raya dari Ansar. Azimatun nafaqah fi sabilillah, dia itu wanita yang suka bersedekah, sampai dia itu sering masak dan ngundang orang-orang untuk makan di rumahnya. Yang zilu alaihi dhaifan, setiap hari itu makan di rumah dia itu banyak sekali orang-orang itu makan di rumahnya. Fakultu, maka saya mengatakan, sa'afal, saya akan mengamalkan itu ya Rasulullah, saya siap untuk pindah di situ. Setelah itu dia mengatakan, la taf'ali, wahai Fatimah, jangan, yaitu ketika diceritakan dia itu wanita yang kaya raya, sukanya memberikan makan, yaitu rumahnya itu banyak tamu lah istilahnya itu. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan, la taf'ali, jangan. Inna Ummu Syuraik imra'atun katsiratud dhaifan, Ummu Syuraik itu wanita yang banyak tamunya. Fa ini akrahu ayyasquta anka khimaraka, saya takut nanti jilbab kamu itu terbuka kalau kamu itu di rumahnya Ummu Syuraik. Au yang syifa ats-tsauba an saqaika, atau betis kamu tersingkap kalau kamu itu di rumah itu. Fayaral qaumu minki, akhirnya nanti orang-orang yang bertamu di rumahnya melihat kamu. Ba'tu matakrohina, dan dia akan melihat apa yang nampak dari pandangan mereka. Walakin intaqili ila ummi ammika, sudah kamu pergi ke rumah paman, anak paman kamu, namanya Abdullah bin Amr ibni Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu orang buta. Wa huwa rajulun min Bani Fihri Quraisy, dia itu adalah orang dari Bani Quraisy, Bani Fihr dari Quraisy. Wa huwa minal batni alladhi hiya minhu, dan itu saya juga dari situ, yaitu Fatimah binti Qais juga dari situ. Fantaqaltu ilaihi, akhirnya saya pindah ke rumahnya Abdullah bin Ummi Maktum, orang buta. Falama in qadat uddati, ketika iddah saya selesai, saya di rumahnya tadi Abdullah bin Ummi Maktum, ketika iddah saya sudah selesai, sami tunidaan. Nah, ceritanya mulai di sini. Ini ceritanya nanti mulai di sini. Beliau mengatakan, saya mendengar sebuah suara al-munadi, munadi Rasulullah, yaitu munadinya Rasulullah, utusan Rasulullah. Dia keliling ke Mekah, ke Madinah, keliling mengatakan, ayo kumpul di masjid, ada sebuah perkara penting, yaitu utusan Rasulullah itu mengatakan as-sholatu jami'atun. Biasanya panggilan as-sholatu jami'atun
Jami'atun itu panggilan untuk kumpul di masjid, tapi bukan panggilan azan. Kalau azan itu panggilan kumpul di masjid untuk salat jamaah. Tapi kalau bukan untuk salat jamaah itu namanya biasanya pakainya as-sholatu jami'atun. Ayo kumpul di masjid, ada perkara penting yang mau disampaikan sama Rasulullah. Fa kharajtu ilal masjid, karena saya itu masa iddah sudah selesai, akhirnya saya itu kata Fatimah, saya keluar ke masjid. Sholaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sholat ya biasa di situ nunggu di masjid sampai akhirnya datang waktu sholat ya saya sholat. Fakuntu fi shafin nisa. Dan ketika sholat saya itu karena wanita, saya di shafnya wanita. Allati tali dhuhurul qaum, namanya shafnya wanita itu di belakang. Saya itu di belakang. Falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatahu jalasa alal mimbar. Ketika Rasul itu selesai sholat, beliau itu duduk di atas mimbar. Wa huwa yadhak, dalam kondisi Rasul itu tertawa. Rasul itu senang sekali, gembira. Faqala, setelah itu Rasulullah mengatakan liyalzim kullu insanin musallahu. Setiap orang duduk di tempat masing-masing, jangan ada yang pulang dulu. Yaitu kenapa? Ada masalah penting yang ingin saya sampaikan. Tsumma qala, setelah itu Rasulullah bertanya sama para sahabat, atadruna lima jama'tukum, kalian tahu enggak kenapa kalian saya kumpulkan sekarang di sini? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan qala inni wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala rahbatin. Demi Allah saya itu tidaklah mengumpulkan kalian karena ada masalah yang penting atau karena ada masalah yang ditakuti, tidak. Walakin jama'tukum li anna tamimam ad-dari. Tetapi saya kumpulkan kalian karena ada orang datang ke saya. Namanya Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari, dia masuk Islam, dia jadi orang sahabat juga. Karena rajulan Nasraniyan. Dia itu dulunya orang Kristen. Faja'a fabaya'a fa aslama. Sekarang dia datang dan dia sekarang membaiat saya dan dia itu masuk Islam. Fahaddatsani haditsan wa faqalladzi kuntu uhadditsukum an masihid dajjal. Dan dia itu menceritakan kepada saya sebuah cerita. Yang cerita dia itu persis dengan apa yang dulu pernah saya sampaikan kepada kalian, yaitu tentang Dajjal. Yaitu maksudnya Rasul itu senang sekali karena Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala tentang masalah Dajjal. Tapi Rasulullah nggak pernah melihat bagaimana pulaunya Dajjal, nggak tahu. Tiba-tiba Tamim itu melihat pulaunya. Setelah itu dia datang ke Rasulullah beriman. Ceritanya Tamim persis dengan apa yang pernah disampaikan sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah gembira sekali, senang. Karena apa yang beliau sampaikan itu sesuai dengan kenyataan. Setelah itu beliau bercerita. Rasul itu bercerita dengan apa yang diceritakan sama Tamim ad-Dari. Haddatsani, dia menceritakan kepada saya annahu raqiba fi safinatin bahriyatin ma'a 30 rajulan min laham wa judham. Tamim ad-Dari itu beliau safar dengan naik kapal bersama 30 orang. Di kapal itu ada 30 orang dari suku Lahm dan Judham, itu nama sebuah suku. Falaiba bihimil mauju syahran fil bahri. Ketika mereka di tengah samudra, mereka diombang-ambing sama ombak sampai 1 bulan. Yaitu 1 bulan mereka nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena mereka diombang-ambing sama ombak. Hatta arfa'u ila jaziratin fil bahri. Sampai akhirnya mereka itu terdampar di sebuah pulau kecil di tengah lautan. Hatta maghriba syamsi, sampai yaitu di maghrib, yaitu sampai di pojok, yaitu pol paling barat, yaitu di baratnya, yaitu di samudra paling barat. Fajalasu fi aqrabis safinati, akhirnya mereka istirahat di pulau itu. Maka dari kapal besar itu mereka kalau mau sampai ke pulau, maka mereka itu pakai perahu-perahu kecil. Maka mereka itu naik perahu-perahu kecil untuk sampai ke pulau itu. Fadakhalul jazirata, kemudian setelah itu mereka masuk ke pulau itu. Falaqiyathum dabatun ahlabu kathiru sya'ri. Setelah itu ketika mereka baru turun dari kapal, dari perahunya itu turun sampai ke tanah, kemudian mereka itu didatangi sama binatang. Binatang bentuknya kayak orang, tapi binatangnya itu ya orang bentuknya itu. Ahlab, warnanya hitam kelam. Kathiru syar, dan rambutnya panjang-panjang, yaitu tubuhnya tertutup dengan rambut yang panjang. La yadruna ma qubuluhu min duburihi min kathrati syar. Saking banyaknya rambutnya sampai kita nggak bisa membedakan mana dubur dan mana kubulnya. Yaitu apa? Sangat mengerikan, menakutkan orangnya itu. Yaitu kayak orang tetapi kayak binatang. Rambutnya itu penuh menutupi tubuhnya. Akhirnya mereka ketakutan itu, orang-orang itu sama orang ini, yaitu sama binatang ini. Wa ilaka ma anti. Celaka ini, siapa kamu gitu? Yaitu kamu makhluk apa gitu. Maka dia mengatakan faqalat anal jasasah.
saya itu jasasah. Maka nanti terkenal dengan hadis namanya hadis al-jasasah. Jasasah itu apa? Mata-mata. Maksudnya mata-mata itu jasas itu jasus itu mata-mata bahasa Arab. Yaitu apa? Mata-matanya Dajjal. Dajjal itu punya mata-mata untuk mencari informasi. Nah, siapa itu? Ya jasasah itu namanya itu. Akhirnya setelah itu mereka bertanya, qalu wamal jasasah. Jasasah itu apa? Qalat, maka dia mengatakan, ayyuhal qaum, wahai orang-orang, intalaku ila hadzal rajuli fid dir, kamu segera masuk ke dalam pulau. Kenapa? Karena di pulau itu, di dalamnya itu ada orang yang dirantai di sebuah bangunan. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq, dia sangat kangen sekali pengen mendengar kabar dari kalian. Kalian nggak usah tanya tentang saya itu nggak penting itu, tentang saya itu. Yaitu siapa jasa saya itu siapa nggak penting, yang penting kamu segera masuk karena di dalam itu ada orang yang nunggu kalian. Qala lamma samat lana rajulan, ketika kami mengatakan ketika orang itu menyebutkan kepada kami ada orang di dalam pulau, fariqna minha, semua kami ketakutan. Siapa orang itu? Antakuna syaitonan, mungkin dia itu syaiton yang ada di situ. Fantolokna siraan hatta dakhalna dairah, sampai akhirnya kami dituntun sama jasasa berjalan kencang cepat di tengah pulau. Kami diarahkan jalannya sampai kita itu masuk di sebuah bangunan. Fa idza fihi a'dhamu insanin ra'ainahu, ketika saya masuk saya melihat ada orang yang paling besar tubuhnya. Maksudnya paling besar itu kata para ulama bukan raksasa, bukan, tetapi saya tadi katakan yaitu gempal tubuhnya itu kekar. Khalqan wa asyaddu withaqan majmu'atun yadahu ila unuqihi, yaitu orang yang sangat besar dan orang yang sangat kuat, tetapi dia itu dirantai dengan rantai yang sangat kokoh. Rantainya itu mengikat antara tangan, kedua tangan sampai ke leher. Jadi tangannya itu di leher kemudian dirantai. Kemudian ma baina rukbatayhi la ka'baini bil hadid, kemudian antara lutut dengan mata kaki itu semuanya diikat dengan besi-besi yang kuat. Jadi tangannya taruh di leher, diikat dengan rantai, kakinya itu diikat dengan besi-besi. Qulna, maka kami bertanya, wailaka ma anta, celaka kamu itu siapa itu? Qala, maka orang ini yang dirantai bertanya, dia ngomong, qad qadartum ala khabari, kalian sudah sampai di pulau saya. Kalian sekarang sudah sampai di pulau saya, bukan kalian yang bertanya. Saya yang bertanya kepada kalian itu saya. Fa akhbirni man ama antum, kabarkan kepada saya siapa kalian, kok bisa sampai ke tempat saya itu? Qalu, maka dia cerita, yaitu Tamim cerita, nahnu unasun minal Arab, kami itu orang Arab. Raqibna fi safinatin bahriyatin, kami naik kapal. Fasawdafanal bahru hina igtalama falaiba binal mawju syahran, ketika kami di tengah-tengah lautan kita do ombang-ambing ombak sampai 1 bulan. Thumma arfa'na ila jaziratika, kemudian kami terdesak harus turun di pulau kamu ini. Fajlasna fi aqrabiha, kemudian kami mengambil perahu-perahu kecil kami. Fadakhalnal jazirata, sampai akhirnya kami bisa berlabuh di pulau ini. Falaqiyatna dabatun ahlabu katsiru sya'ar, setelah itu datang pada kami binatang penuh dengan rambut, la yudroma kubuluhu min duburi, sampai nggak bisa dibedakan mana kubulnya dan mana duburnya, min kathrati sya'ar, karena banyaknya rambut. Faqulna wailaka ma anti, kemudian kami bertanya sama orang itu, siapa kamu? Kemudian dia mengatakan anal jasasah, saya itu jasasah. Kemudian kami bertanya, jasasah itu apa? Qalat, maka dia mengatakan, i'midu ila hadzal rajul, sudah ayo segera kita menuju ke rumah di dalam pulau ini, di dalamnya ada orang. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq, karena orang itu sangat pengen mendengar cerita dari kalian. Fa aqbalna ilaika siraan, akhirnya kami segera menuju kepada engkau. Fa fazina minha, dan kami takut sendiri di hati kami. Walam na'man an takuna syaitonan, kami tidak merasa aman di pulau seperti ini, takut kalau kamu itu syaiton yang akan mengganggu kita. Faqala, akhirnya Dajjal mengatakan, akhbiruni an nakhli baisan. Setelah itu dia bertanya, nanti ada beberapa pertanyaan, poin-poin pertanyaan penting itu. Maka dia mengatakan, tolong kabarkan kepada saya tentang kebun kurma namanya Baisan. Baisan itu kebun kurma yang ada di Palestina. Kebun kurma terkenal waktu itu, paling terkenal, paling bagus, yaitu keluar buah kurmanya itu paling bagus. Qulna, maka kami bertanya, an ayyi syai'in tastakhbir, kamu tanya apanya? Pohon kurma itu, Baisan itu tanya apanya? Maka dia bertanya, as'alukum an nakhliha hal yuthmir, saya ingin bertanya, apakah pohon-pohonnya itu masih berbuah, yaitu masih keluar buahnya itu masih ada? Qulna lahu na'am, ya, masih berbuah banyak.
Setelah itu dia mengatakan, qala amma innahu yushiku alla tuthmir. Sudah hampir datang waktunya di mana buah-buah korma, pohon-pohon korma di Baisan sudah tidak berbuah lagi. Qala, kemudian tanya lagi, akhbirni an buhairati Tobariyah. Tolong kabarkan kepada saya tentang danau Tiberias. Tiberias itu juga di Palestina, Palestina sama Urdun, yaitu perbatasan itu. Qulna an ayyi syai'in tastakhbir. Maka kami bertanya, kamu tanya apanya tentang danau itu? Maka dia bertanya, hal fiha ma, apakah di dalamnya itu masih ada air? Qalu hiya katsiratul ma, iya masih banyak airnya, kita sudah sering ke situ. Qala amma inna ma'aha yushiku ayyazhab. Sudah hampir datang waktu di mana airnya itu akan hilang. Qala, kemudian tanya, akhbiruni an aini zufar. Tolong kabarkan kepada saya mata air Zuhor. Zuhor itu ada di daerah situ juga, di Yordan, perbatasan Yordan. Qalu an ayyi syai'in tastakhbir. Apa yang kamu tanya tentang mata air Zuhor itu apanya? Maka dia bertanya, hal fil aini ma'un wa hal yazru ahluha bima'il ain. Apakah sumber mata airnya itu masih keluar, dan apakah penduduknya itu masih menanam tanaman mereka bergantung dengan air itu? Qulna na'am, iya. Na'am hiya katsiratul ma, iya banyak sekali airnya. Wa ahluha yazra'unan an ma'iha, dan orang-orangnya itu yang menanam dari air itu, bergantung dari air itu. Setelah itu tanya lagi, qala akhbiruni an nabiyil ummiyyin ma fa'ala. Tolong kabarkan kepada saya, ini pertanyaan keempat. Kabarkan kepada saya tentang kabar nabi yang diutus di Arab, di Mekah, apa yang dia kerjakan. Qalu, akhirnya Tamim itu cerita. Tamim itu orang Kristen, cuma dia mendapatkan banyak kabar tentang Nabi Muhammad itu. Maka dia mengatakan, qad kharaja min Makkah. Nabi itu kabarnya sudah keluar dari Mekah, hijrah maksudnya. Wa nazala Yathrib, dan sekarang dia menetap di kota Yathrib. Yathrib itu nama kota Madinah sebelum Rasulullah datang. Nanti ketika Rasulullah datang, maka nanti diganti dengan Madinatut Thayyibah, yaitu Thayyibah. Nanti Rasulullah akan isyaratkan, yaitu nanti akhirnya diganti dengan Madinah Munawwarah. Thayyibah, Madinah Thayyibah nanti namanya itu. Setelah itu tanya lagi, Dajjal tanya yang kelima berarti, aqatalahul arabu, apakah orang-orang Arab itu memerangi Nabi itu? Qulna na'am, ya. Terjadi peperangan sehingga orang-orang kafir Quraisy memerangi sampai perang Badar, kemudian perang Uhud dan yang lainnya. Qala kaifa sana'a bihim. Setelah itu tanya lagi, terus apa yang dikerjakan Nabi itu kepada mereka? Fa akhbarnahu annahu qad dhahara ala man yalihi minal arabi wa ata'uhu. Maka kami mengabarkan bahwasanya Nabi itu sekarang memiliki banyak pengikut, banyak orang-orang yang beriman kepada Nabi itu. Qala lahum, kemudian tanya lagi, qad kana dzalika, apakah sudah sampai di sini ceritanya itu? Yaitu sudah sampai di sini, yaitu Nabi Muhammad itu sudah pindah ke Madinah, kemudian sudah punya banyak pengikut, dan orang-orang Arab itu sudah mayoritas mengikuti Rasulullah. Sudah sampai di sini ceritanya itu? Qulna na'am, iya. Episodenya sudah sampai di sini itu. Maka setelah itu, yaitu Dajjal sudah berpikir, yaitu apa, berarti waktunya sudah sampai dekat sekali berarti itu. Akhirnya qala, dia mengatakan, dia baru menceritakan satu persatu. Maka dia mengatakan, amma inna dzaka khairun lakum ayyuti'uhu. Sebaiknya segera bagi orang-orang Arab itu untuk taat kepada Nabi itu dan beriman kepada Nabi itu. Setelah itu dia mengatakan, wa inni mukhbirukum anni. Setelah saya tanya sama kalian dan kalian jujur menjawab semua pertanyaan saya, sekarang saya jelaskan siapa saya. Maka dia mengatakan, ini anal masih, saya itu adalah al-masihid dajjal. Wa ana ushiku an yu'dzana li fil khuruj, dan sudah hampir datang waktunya saya diizinkan untuk keluar dari tempat ini. Setelah itu beliau mengatakan, fa akhruju fa asiru fil ardi. Nanti kalau saya sudah keluar, saya nanti akan keliling-keliling ke bumi. Fala ada qaryatan illa habattuha. Tidaklah saya meninggalkan ada satu tempat kecuali tempat itu nanti akan saya datangi. Fi arba'ina lailatan, dalam 40 hari 40 malam hidup saya. Ghaira Makkah wa Thaibah, kecuali Mekah dan Thaibah. Nah, Thaibah itu Yathrib, yang nanti namanya dirubah dari Yathrib nanti menjadi itu. Fahuma muharramatani aliyah, dan dua tempat ini Mekah dan Madinah itu diharamkan bagi saya. Kiltahuma, keduanya, aratu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma, saya berjuang untuk masuk ke kota itu, yaitu kota Mekah dan Madinah. Istakbalani malakun biyadihi sayfi sultah,
Setiap saya pengen masuk, saya dicegat sama malaikat yang membawa pedang terhunus, yasudduni anha, dan malaikat itu menahan saya. Wa inna ala kulli naqabin minha malaikatun, dan setiap ada jalan-jalan masuk ke Mekah dan Madinah, setiap jalan itu nanti ada malaikat yahrusunaha yang menjaganya. Qalat. Nah, ceritanya sampai sini. Setelah itu Fatimah yang tadi perempuan tadi mengatakan, ini saya bacakan dulu nanti saya jelaskan. Maksudnya tadi saya jelaskan nanti. Qala, setelah itu Fatimah itu cerita, ini yang menceritakan wanita loh, cerita panjang seperti ini wanita. Dan anehnya itu wanitanya itu duduknya di belakang. Namanya softnya wanita kan di belakang itu. Tapi karena dia itu sedang khusyuk mendengar Rasulullah dan dia itu pengen menghafal, sehingga wanita ini Fatimah binti Qais ini termasuk yang menghafal hadisnya Rasulullah SAW panjang seperti ini. Qalat, maka wanita itu mengatakan, yaitu Fatimah mengatakan, qala Rasulullah SAW wa ta'ana bi mikhsaratihi fil mimbar. Rasul itu kan berdiri di atas duduk di mimbar. Setelah itu Rasul itu biasanya kemana-mana itu Rasul itu membawa mikhsarah. Mikhsarah itu kayak tongkat, ya nggak terlalu panjang lah tongkatnya itu, nanggung, tongkat yang nanggung biasanya itu, kayak orang kalau penggembala kuda atau tongkat panglima itu kan bawa itu biasa tongkat itu. Setelah itu Rasul itu menancapkan di mimbarnya beliau, ditancapkan di mimbarnya beliau berkali-kali. Setelah itu Rasulullah mengatakan hadhihi thaibah, hadhihi thaibah, hadhihi thaibah, inilah Thaibah, yaitu tempat ini, yaitu tempat ini itu Thaibah yang dimaksud sama Dajjal itu. Ini adalah Thaibah dan ini adalah Thaibah, sehingga dinamakan dengan Madinatul Thaibah zaman itu. Madinatul Thaibah akhirnya dinamakan Madinah. Madinah itu kota yang Thaibah. Setelah itu nanti dikenal dengan namanya Madinatul Munawwarah. Tapi kalau zaman dulu dinamakan Thaibah. Ala qad kuntu haddatsukum dzalika. Setelah itu Rasulullah mengatakan, bukankah cerita ini seperti ini, yaitu Dajjal akan keluar, dia hidupnya 40 hari, kemudian dia nanti akan mendatangi bumi, dia akan masuk ke Mekah dan Madinah, tapi dianiaya sama para malaikat. Itu sudah saya kabarkan kepada kalian kan? Faqalan nas, maka para sahabat mengatakan, na'am, benar ya Rasulullah, kami sudah mendapatkan cerita itu. Fa innahu a'jabani hadithu Tamim. Kata Rasulullah mengatakan, sungguh ceritanya Tamim Ad-Dari ini, yang dia melihat Dajjal langsung, dia masuk ke pulau itu, sangat membuat takjub saya. Kenapa? Karena cerita selengkap itu pun Rasulullah nggak tahu gitu. Karena Rasul cuma mendapatkan wahyu itu beberapa potongan saja. Tapi kalau cerita sampai sedetail itu, Rasulullah pun tidak mendapatkan. Annahu wafaqal ladzi kuntu ahaditsukum anhu. Itu persis sesuai dengan apa yang dulu saya ceritakan kepada kalian. Wa anil Madinati wal Makkah. Demikian juga berkaitan dengan Mekah dan Madinah. Ala innahu fi bahri Syam. Ketahuilah, pulau itu kemungkinan di lautan Syam, yaitu di laut Syam, au fi bahril Yaman, atau mungkin di lautan Yaman. Setelah itu Rasulullah mengatakan mungkin, jadi mungkin di Syam, mungkin di Yaman, versinya Tamim Ad-Dari. Maka Rasulullah mengatakan la bal min qibalil masyriq. Tidak seperti itu, tapi pulau itu terletak di arah timur. Pulau itu terletak di arah timur. Huwa min qibalil masyriq, ma huwa min qibalil masyriq. Akhirnya setelah itu Rasulullah itu mengatakan ini arahnya ke timur. Lautnya itu arahnya ke timur. Setelah itu Rasulullah mengisyaratkan jarinya ke timur. Biasanya kalau ke timur itu arahnya dekat Irak, Iran itu daerah situ. Jadi pulaunya di situ. Dan nanti juga keluarnya juga daerah situ, sana juga itu. Setelah itu Fatimah mengatakan, qultu, kata Fatimah binti Qais mengatakan, fahafidtu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mendengar cerita ini langsung dari Rasulullah dan saya sampai sekarang masih menghafalnya. Yaitu cerita itu dari Rasulullah tentang hadis namanya hadis Jasasa. Nah dari hadis ini kalau kita baca hadis ini nanti ada beberapa poin yang penting sekali. Nanti kalau Fatimah binti Qais, nggak usah kita. Jadi Fatimah binti Qais itu kan nanti nikah sama Usamah. Usamah itu budak, anaknya budak yang dimerdekakan, namanya Maula. Sedangkan Fatimah itu wanita yang mulia, yaitu dari nasab yang tinggi. Kalau di Arab itu orang kaya, nasab tinggi, tapi dinikahkan sama Rasulullah SAW. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau kita lihat ceritanya itu berarti tidak ada namanya dalam agama kita itu kufu itu letting, kecuali 2. Selain itu tidak ada namanya satu kufu itu apa ya? Enggak seleting saya dia itu, enggak sekelas. Level. Dalam masalah pernikahan itu ada nggak kufu itu ada, yaitu tidak satu level. Itu cuma dalam 2 masalah yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama antara mukmin dan kafir, maka tidak boleh wanita mukminah nikah sama orang kafir, nggak boleh. Kenapa? Tidak satu level, sehingga apa? Otomatis cerai.
Otomatis kalau wanitanya muslimah, laki-lakinya kafir, otomatis jadi. Kenapa? Karena tidak satu level. Ini yang pertama. Yang kedua, level yang kedua berbicara tentang masalah orang merdeka dan budak. Kalau laki-lakinya budak, perempuannya merdeka, maka bebas bagi wanita itu untuk memilih cerai sama suaminya atau dia itu masih melanjutkan, bebas. Kenapa? Karena sudah tidak satu letting. Seperti kisah ada zaman Rasulullah itu, laki-laki perempuan budak menikah. Perempuannya cantik sekali, laki-lakinya orang hitam. Menikah karena sama-sama budak. Setelah itu wanitanya dimerdekakan sama tuannya. Sedangkan laki-lakinya tidak. Akhirnya wanita itu cerai. Dia minta cerai. Kenapa? Sudah nggak seleting lagi gitu. Sampai laki-lakinya itu saking senengnya sama istrinya itu kayak orang gila, kemana-mana diikuti istrinya itu. Sampai sebel juga itu, karena sudah cerai, sudah minta cerai karena sudah merdeka dia itu. Akhirnya Rasul itu kasihan. Rasul mengatakan, "Wahai wanita, kenapa kamu nggak kembali ke suami kamu saja itu?" Dia katakan, "Ya Rasulullah, enggak. Saya tidak mau sama dia lagi." Nah, setelah itu ya sudah. Kenapa? Karena sudah tidak satu letting. Tapi kalau lettingnya itu karena harta atau lettingnya karena nasab atau enggak ada sama sekali dalam Islam. Termasuk apa? Kisah Fatimah. Fatimah itu wanita mulia karena termasuk orang Quraisy. Dinikahkan sama Rasulullah dengan laki-laki kulit hitam. Kemudian walaupun nanti itu bercerai, walaupun nanti nanti ceritanya lebih panjang lah. Nanti nanti ceritanya gimana panjang. Tapi intinya gini, intinya pokoknya ada cerita bagus itu di awal-awal tadi masalah itu. Kemudian yang kedua, masalah pentingnya itu tentang keluarnya Dajjal. Tadi kalau kita perhatikan itu Dajjal itu dia menyebutkan beberapa pertanyaan penting. Dan pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan tanda-tanda keluarnya. Yang pertama, Dajjal itu bertanya tentang kebun kurma namanya Baisan. Nanti silakan Anda itu cari informasi di internet, cari aja lah kebun kurma namanya Baisan. Itu di mana? Di Mbah Google, banyak itu Mbah Google itu, Mbah Google pinter-pinter itu. Informasi semuanya lengkap itu. Kebun kurma Baisan. Baisan itu di Palestina, dikuasai sama Israel sekarang. Dulu ini kebun kurma yang luar biasa hasilnya. Jadi penghasil kurma terbesar itu kebun kurma Baisan itu. Sekarang pohonnya itu ada binatang yang masuk ke dalam pohon, kemudian setelah itu pohonnya tumbang, mati. Akhirnya kebun kurma Baisan sekarang sudah tidak produksi. Sudah tidak ada lagi buah yang tumbuh. Akhirnya sama orang-orang Israel ditebang semua, sekarang menjadi tempat wisata. Sehingga kebun kurma Baisan sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Sekarang menjadi hotel, sekarang menjadi tempat wisata, sudah nggak ada. Kenapa? Karena pohonnya pada mati, karena ada binatang itu, serangga yang masuk mati. Akhirnya apa? Semuanya ditebang. Nanti silakan lihat di internet ada, sampai foto-fotonya pun ada sekarang itu. Antara zaman dulu ketika pohon kurma masih bagus dengan zaman sekarang itu sudah berubah drastis. Ini yang pertama yang ditanyakan sama Dajjal. Kemudian yang kedua yang ditanyakan sama Dajjal itu tentang Danau Tiberias. Nah, silakan nanti buka juga di Mbah Google, ada Tiberias. Itu juga di Palestina. Ini merupakan jadi danau air tawar. Danau air tawar, dan itu sebagai sumber utama kebutuhan air di Palestina dan Israel. Itu sumbernya dulu dari situ. Sekarang dulu kalau kita lihat itu di sana masih banyak kapal-kapal yang berlayar di situ. Sekarang airnya itu sudah habis. Sudah habis sehingga kapal-kapal sudah nggak bisa berlayar. Masih ada airnya tapi sudah nggak bisa dimanfaatkan. Akhirnya Israel itu mereka membuat alat untuk menyuling lautan, air laut disuling untuk kebutuhan orang-orang Israel, untuk kebutuhan air minum mereka. Dari situ, dari sulingan air laut. Kenapa? Sungai Tiberias atau Danau Tiberias sudah nggak ada airnya. Airnya sudah sangat berkurang drastis. Nanti silakan dilihat di Google, itu foto-fotonya ada. Lengkap juga foto-fotonya itu. Kalau kita perhatikan nanti Tiberias itu kalau kita nanti baca nanti insya Allah kalau kita belajar lagi misalkan di kisah Ya'juj dan Ma'juj, kisah Ya'juj dan Ma'juj itu nanti faedahnya kita dapatkan apa? Dajjal itu keluar bukan ketika sungai Tiberias itu benar-benar kering, nggak ada airnya, enggak. Kenapa? Karena nanti akan menghabiskan sampai benar-benar kering habis itu Ya'juj dan Ma'juj. Bukan Dajjal, bukan namanya Dajjal. Sehingga Dajjal itu akan keluar di mana sungainya itu sudah mulai surut drastis, tapi masih ada airnya. Nah, berarti kalau kita lihat sekarang kan sudah dekat sekali tandanya itu. Bukan berarti nunggu sampai kering. Enggak, kalau kering enggak. Kenapa? Nanti ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, itu nanti mereka akan melewati sungai Tiberias itu.
Kemudian yang depan minum, yang belakang nggak dapat bagian karena sudah habis. Itu kan juga Tiberias. Nah itu kalau kita perhatikan itu nanti kejadian-kejadian besar tanda hari kiamat itu nanti semuanya terjadinya di Syam. Syam itu ya sekarang terbagi menjadi 4 negara, Palestina, Suria, Libanon, Yordania. Daerah situlah. Jadi semua peperangan itu perang antara Malhamatul Kubro, kemudian nanti Imam Mahdi di situ pusatnya, kemudian nanti Dajjal di situ dibunuh, kemudian Ya'juj dan Ma'juj ya ke sana, semua pusatnya di situ. Dan nanti hari kiamat manusia dikumpulkan juga di situ. Pusatnya itu nanti di Syam. Jadi yang kedua yang ditanyakan itu tentang Danau Tiberias. Kemudian yang ketiga, Dajjal itu bertanya tentang mata air, yaitu mata air yang keluar langsung, mata air itu keluar, kemudian nanti menjadi sebuah kumpulan air besar. Itu namanya Zuhor. Zuhor. Tapi yang aneh di sini, Dajjal nggak menjelaskan hampir-hampir airnya akan berkurang, enggak. Beda dengan ketika menjelaskan tentang Baisan, kebun kurma Baisan, yang Dajjal mengatakan hampir-hampir datang waktu di mana sudah nggak berbuah lagi. Ketika bertanya tentang Danau Tiberias, Dajjal mengatakan hampir-hampir datang waktu di mana akan kering. Tapi ketika Zuhor, Dajjal nggak mengatakan seperti itu. Dajjal hanya mengisyaratkan kalau sungainya itu, Zuhornya itu masih ada dan orang-orang itu masih menanam mengandalkan air itu, berarti itu juga tanda Dajjal itu mungkin keluar. Bukan airnya kering, karena Dajjal nggak mengisyaratkan itu. Ini yang ketiga, pertanyaan Dajjal yang ketiga. Yang keempat, Dajjal itu bertanya tentang Nabi akhir zaman. Berarti menunjukkan apa? Dajjal pun tahu. Dajjal itu tahu bahwasanya dia itu akan keluar ketika Nabi akhir zaman itu sudah keluar. Sehingga Dajjal bertanya tentang Nabi akhir zaman, dinamakan dengan Nabiul Ummiyin, nabinya orang-orang ummi. Setelah itu jelaskan Nabi sudah keluar, bahkan sudah keluar sampai hijrah ke Madinah. Setelah itu tanya yang keempat, yang kelima, apakah diperangi sama kaumnya? Akan jelaskan iya, terjadi peperangan dahsyat. Terus tanya yang keenam, apakah sikap orang Arab kepada beliau? Akan jelaskan banyak yang beriman dan banyak membela Nabi itu. Akhirnya Dajjal mengatakan, saya kalau perintahkan mereka untuk segera beriman. Kenapa? Waktu keluarnya dia itu sudah dekat. Jadi kalau kita perhatikan Nabi Muhammad saja ketika beliau masih hidup itu sudah merupakan tanda Dajjalnya itu akan keluar. Dan Nabi Muhammad sampai sekarang itu sudah berapa lama itu meninggalnya kan gitu. Apalagi zaman sekarang sudah sangat-sangat dekat sekali. Kalau kita melihat itu sebenarnya ini, tapi kita nggak boleh bicara menetapkan masalah yang gaib. Kalau kita membaca tentang dalil-dalil yang berkaitan masalah tanda-tanda hari kiamat dan kita lihat kenyataan sama sekarang, itu sudah hampir sama persis. Tinggal maksudnya itu apa ya, kapannya, wallahu alam kapannya itu. Kapannya nggak tahu. Maka kita nggak boleh jadi tukang ramal lah itu, kayak ustaz-ustaz akhir zaman itu kan tukang ramal. Sampai tanggal sekian itu nanti akan keluar dukhon, tanggal sekian, jam sekian, ini nggak benar semua. Karena itu semuanya perkara yang gaib. Kita hanya percaya dengan kabar yang dikabarkan. Tentang kapan kepastiannya wallahu a'lam. Tapi tanda-tandanya sudah sangat-sangat jelas. Sangat jelas sekali lah. Sampai tanda seperti perang di Suria, ya, tendang di Suria itu kan jelas sekali itu. Seperti nanti aliansi militer perang itu ada 3, kan sudah kelihatan sekali itu. Yang pertama Muslim, itu punya aliansi perang sendiri. Kemudian ada Romawi. Romawi itu orang-orang Kristen, sekarang kumpul jadi satu, NATO. Mereka kan ada kan, kumpulan mereka kan antara Amerika dan NATO, dan semua nanti gabung sama situ. Kemudian ada lawannya mereka, Persia. Persia itu lawannya Romawi. Itu siapa? Yang sekarang ada Rusia dan aliansinya Rusia kan itu. Sudah kelihatan semua lah itu. Cuma tinggal jedirnya itu kapan itu ini. Jedirnya terjadi peperangan itu kapan? Nanti ketika terjadi peperangan, orang Muslim, aliansi Muslim bergabung sama Romawi untuk memerangi Persia sampai hancur Persia, hancur setelah itu. Setelah itu nanti terjadi peperangan, perpecahan antara kaum muslimin dengan Romawi. Lah disitulah peperangan besar itu di situ. Sampai akhirnya nanti ketika peperangan itu nanti Imam Mahdi dibaiat. Imam Mahdi dibaiat ketika kezaliman yang dirasakan sama negeri Islam itu sangat terasa. Dengan apa? Dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi nanti munculnya Imam Mahdi itu tandanya apa? Ketika pemimpin-pemimpin yang memimpin kaum muslim itu semuanya zalim. Sehingga sering saya sebutkan, kita itu sekarang di zaman ini, sikap kita terhadap pemimpin kita itu cuma satu dari 2 pilihan. Pertama, kita sabar dipimpin sama orang zalim sekarang ini, atau yang kedua, kalau kita nggak sabar, kita pengen diganti pemimpinnya, maka akan diganti dengan yang lebih zalim lagi. Pilihannya cuma zalim atau lebih zalim.
Nggak ada kalau kita pengen cari yang baik, nggak ada. Karena zaman kita bukan zaman itu. Rasulullah sudah menyebutkan bahwasanya Islam itu akan melewati 5 kepemimpinan. Islam itu akan melewati 5 kepemimpinan, dan kita puncaknya yang keempat ini puncaknya gitu di kita. Sehingga kita merasakan Masya Allah berat, hidup bersama pemimpin kita itu berat. Ini di puncaknya ini. Tinggal kita menunggu yang kelima, yaitu apa? Fase kepemimpinan itu yang pertama dipimpin sama Nabi, yaitu dipimpin sama Rasulullah sendiri sampai akhirnya Rasulullah meninggal. Setelah itu yang kedua dipimpin sama khilafah ala minhaj nubuwah, dipimpin sama khalifah. Khalifahnya itu sampai 30 tahun. Berakhir sampai kapan? Zamannya Hasan bin Ali, pas genap 30 tahun itu, persis dengan apa yang disarankan sama Rasulullah. 30 tahun persis. Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu tambah dengan Hasan yang 6 bulan menjadi pemimpin. Itu pas genap 30 tahun. Setelah itu fasenya keempat dipimpin sama raja-raja yang masih berpegang kepada agama. Siapa raja pertama kali? Muawiyah. Muawiyah itu raja, bukan khalifah. Raja pertama kali itu, tapi masih memegang agama. Setelah itu nanti akan muncul yang keempat, fase yang keempat, mulukun jabariyah. Raja-raja, pemimpin-pemimpin yang zalim luar biasa lah. Sampai Rasulullah mengatakan zalimnya itu, saking zalimnya itu, Rasulullah mengatakan hatinya hati syaitan. Hati syaitan dalam jasad manusia. Ya, mereka itu mewajibkan kita untuk taat, tapi harta kita dirampas, kita semualah gitu. Kita dipaksa untuk itu gitu. Kita nggak bisa pilihan, nggak punya pilihan gitu. Ini semakin hari nanti semakin parah, semakin parah, semakin parah, semakin parah, sampai di puncak. Sampai akhirnya kaum muslimin sudah nggak sabar lah itu. Dan itu terjadi apa? Di Timur Tengah. Sekarang kalau di Timur Tengah mengerikan sekali itu. Setelah kemarin ada, sebelum kita itu kan ada namanya Ar-Rabi Al-Arabi, atau namanya Arab Spring. Ya kan, Arab Spring, yaitu peperangan di Arab itu untuk menggulingkan presiden-presiden yang berkuasa, diktator. Saddam Hussein, kemudian Ali Abdullah Saleh di Yaman, kemudian Qaddafi di Libya, kemudian juga Hosni Mubarak di Mesir, kemudian di Suriah sampai sekarang juga masih. Itu setelah itu pembantian di mana, mengerikan lah pembantian itu di mana-mana. Nah itu nanti sampai di puncak itu, setelah itu nanti akan bergeser ke fase yang kelima. Fase yang kelima itu apa? Khilafah ala minhaj nubuwah. Seperti zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali pemimpinnya itu. Kapan itu? Ketika Imam Mahdi menjadi pemimpin. Sehingga apa? Kalau belum datang Imam Mahdi, kita nggak usah mengharapkan kayak Umar bin Khattab gitu. Kita pengen pemimpin kayak Umar bin Khattab, ngawur lah, ngelindur. Kalau kita pengen punya pemimpin kayak Umar bin Khattab itu ngelindur sama sekarang itu. Nggak mungkin ada gitu. Ya, nanti zamannya Imam Mahdi. Tapi zamannya Imam Mahdi ketika sudah di puncak kezaliman. Kezaliman yang sampai puncak, setelah itu nanti akan datang fase itu. Jadi maksudnya kalau kita perhatikan itu, karena kalau saya kan sering baca-baca masalah tanda-tanda hari kiamat itu, subhanallah itu, kita lihat zaman sekarang itu sudah kayak tanda-tanda itu depan mata semua gitu. Tinggal masa itu nunggu judirnya saja itu. Judirnya kapan itu wallahu alam, yang tahu hanya Allah Ta'ala. Tapi sudah sangat kelihatan jelas. Tanda-tanda hari kiamat itu sudah sangat kelihatan. Sehingga tidak ada cara yuk kita itu di akhir zaman seperti ini kita kuatkan iman kita. Kita kalau bisa itu, kenapa kok kita itu suruh berdoa berlindung dari Dajjal, demikian juga suruh kita itu menghafal surat Al-Kahfi supaya nanti ketika keluar Dajjal itu kita itu selamat. Yang penting di akhir zaman itu selamat kita dari fitnah. Terus itu yang penting itu. Kalau kita itu pengen mendapatkan yang terbaik, nggak ada. Selamat saja sudah alhamdulillah itu, daripada kita itu mengharapkan yang terbaik. Kita itu bisa menyelamatkan diri kita saja sudah alhamdulillah kita itu di akhir zaman seperti ini. Ya, sampai di sini pembahasan kita secara ringkas tentang bagaimana Dajjal. Sekarang tempatnya Dajjal, nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk ke turunnya Nabi Isa. Nanti ada hadis juga panjang kita ceritakan keluarnya Dajjal, setelah itu nanti Nabi Isa, terus bagaimana nanti Nabi Isa membunuh Dajjal itu kayak apa, nanti kita sebutkan di pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.